Gawat, makin panas. Lindungi Habib Rizik Syihab. Saat ini, rezim sudah memenjarakan Habib Rizik Syihab dan tidak menutup kemungkinan dimunirkan. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Di saat umat Islam pada level kesadaran berpikir dan kesadaran politiknya sangat baik, maka jikalau Habib Rizik Syihab dimunirkan, itu akan memantik kontraksi sosial yang luar biasa. CIA membongkar tahapan operasi intelijen terhadap Habib Rizik Syihab. Imam besar FPI Habib Rizik Syihab selama menjalani masa penahanan di rutan Polda Metro Jaya tidak mengkonsumsi makanan yang diberikan aparat kepolisian. Habib Rizik lebih memilih makan makanan dari kiriman keluarga. Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan Habib Rizik lebih memilih makan makanan kiriman keluarganya karena sudah terbiasa sebagaimana hari biasanya. Hanya saja dia tidak merincikan apa saja menu makanan yang dibawa keluarganya itu untuk Habib Rizik. Ada kekhawatiran, ada ketakutan tersendiri dari beliau. Semua makanan harus dikirim dari rumah atau dari lawyers. Itu saja, ujarnya kepada wartawan Selasa 15 Desember. Dia menuturkan, Habib Rizik bukannya menolak makanan yang diberikan polisi selama di tahanan. Habib Rizik pun tetap menerima makanan itu, meski makanan itu lantas diberikan ke tahanan lainnya. Habib bukan menolak, tapi jaga-jaga sajalah. Khawatir saja, di situ kan banyak tahanan lainnya, jadi bisa dikasihkan ke lainnya, tuturnya. Oleh karena itu, keadaan negara sekarang makin aneh. ILC di stop tayang, padahal kita Republik Indonesia ini adalah negara demokrasi. Mestinya ILC itu diperbanyak. Tak hanya itu, keadaan makin aneh. Rakyat dililit kesulitan, bansos dikorupsi, dan kini kita disuruh bayar vaksin. Oleh karena itu, CIA membongkar tahapan operasi intelijen terhadap Habib Rizik Syihab. Operasi intelijen dilakukan terhadap Habib Rizik Syihab dengan fitnah, bahkan dituding bagian dari kelompok terorisme. Bahkan Habib Rizik masuk penjara tidak lepas dari operasi intelijen. Peristiwa yang menimpa Habib Rizik Syihab di Arab Saudi ketika dinding rumahnya ditempeli bendera kalimat tauhid, ini produk operasi intelijen, kata pengamat intelijen dan terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analysis CIA Haris Abu Ulya kepada Suara Nasional Selasa 15 Desember. Kata Haris, operasi intelijen menempelkan bendera tauhid di dinding rumah Habib Rizik Syihab saat di Arab Saudi membangun image, kedekatan, dan keterkaitan imam besar FPI dengan kelompok-kelompok yang dilabeli ekstremis bahkan teroris. Tembok luar rumah kediaman Habib Rizik dipasang bendera tauhid. Didokumentasikan lanjut dilaporkan, kemudian diasosiasikan dengan kelompok ISIS, HT, dan sebagainya, di mana Saudi sangat alergi, bahkan keras bersikap terhadap kelompok-kelompok tersebut. Ini cara atau modus murahan, jelasnya. Kata Haris, peristiwa operasi intelijen pemasangan bendera tauhid dinding rumah Habib Rizik di Saudi ada indikasi pihak rezim yang berkuasa di Indonesia melalui KBRI di Saudi ingin meraup keuntungan. Narasi yang dibangun, kasus yang menimpa Habib Rizik di Saudi adalah rezim ternyata peduli, bahkan siap advokasi kasus yang dihadapi Habib Rizik, jelasnya. Jadi, stressing analisnya, rezim ingin meraup citra positif sembari cuci tangan, seolah-olah tidak terlibat atau tidak tahu menau dengan peristiwa yang menimpa
Habib Rizik Syihab. Kata HRS menjadi selilit bagi rezim. Eksistensi Habib Rizik Syihab membuat tidak nyaman bagi rezim. Maka niscaya desain demi desain dibuat untuk mencongkel selilit ini. Kata Haris, saat ini rezim sudah memenjarakan Habib Rizik Syihab dan tidak menutup kemungkinan dimunirkan. Di saat umat Islam pada level kesadaran berpikir dan kesadaran politiknya sangat baik, maka jikalau Habib Rizik Syihab dimunirkan, itu akan memantik konstruksi sosial yang luar biasa paparnya. Oleh karena itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rahlan Nasidik menulis di beranda Facebooknya bahwa setiap kali terjadi sorotan kinerja aparat pemerintahan, fitnah dan hoaks mengemuka di media sosial. Ketika negara terpojok oleh penelisik publik, sering muncul fitnah dan hoaks yang disebar melalui media sosial. Contohnya di bawah sini. Gambar anggota Front Pembela Islam atau FPI Munarman disebutkan sebagai anggota ISIS. Kata Rahlan Nasidik, ia menyebut menyebarkan isu melalui media sosial seringkali bertujuan untuk mengaburkan pandangan atau setidaknya negara dinilai tidak salah. Entah siapa yang membuatnya, ISIS Suriah dan Partai Demokrat Amerika Serikat dibawa-bawa untuk menakut-nakuti. Padahal tujuannya tak lain mengaburkan pandangan kita agar setidaknya negara tidak dinilai salah. Malah kalau bisa, tindakannya mendapat pendukung fanatik. Saya paham, banyak orang tak setuju pada FPI. Saya sendiri bukan penggemar, and the feeling is mutual. Saya ingat, foto saya pernah mereka kalungkan di leher kambing, lalu leher kambing itu dipotong. Selain itu, foto saya, foto Abdurrahman Wahid, Adnan Buyung Nasution, dan Hendardi juga bernasib sama. Itu kalau tak salah ingat, tahun 2007, saat kami menginisiasi permohonan judicial review atau pasal penistaan agama dalam KUHP. Ini pasal bukan saja peninggalan kolonial Belanda, tapi juga warisan konflik gereja Katolik di Inggris abad pertengahan. Ngapain dipertahankan? Toh, beberapa waktu kemudian, Munarman dan Muhammad Rizik Syihab ditangkap karena FPI menyerang demonstran pro kebebasan beragama di Monas. Saya mengunjungi Munarman di selnya di Polda Metro Jaya. Mereka ditahan, diadili, dan menerima dihukum hakim 2 tahun penjara. Kami memang berpisah jalan, saya dan Munarman. Tapi perbedaan keyakinan politik, setidaknya bagi saya, bukan alasan bagi permusuhan. Lagi pula, saya tak mungkin melupakan Maman. Pada masa-masa genting, kami mengusut pembunuhan Munir. Kemana-mana, Maman dan Robert menemani saya dalam tugas TPF, tim pencari fakta Munir. Maman selalu membawa belati dan bersumpah bakal mati duluan bila saya diserang komplotan pembunuh Munir. Memang, Maman pemberani saat Aceh bergejolak di bawah darurat militer. Saat warga Aceh dikepung kekerasan dari 2 penjuru, Maman ditugasi Munir menjadi koordinator kontras di sana. Cuma Maman yang berani. Tapi bukan karena hubungan lama dalam pengalaman dan persahabatan itu yang membuat saya angkat bicara. Saat kemarin 6 anggota FPI ditembak mati polisi. Bagi saya, isu utama dalam kasus ini adalah apakah penembakan itu sudah sesuai aturan hukum. Bagaimanapun, penggunaan senjata api oleh polisi, apalagi mengakibatkan korban jiwa, adalah tindak ekstrim yang seharusnya bersifat eksepsional. Itulah isu utama dalam kasus ini. Bukan bahwa yang didor adalah anggota FPI. 6 orang anak muda, 1 di antaranya baru berusia 21 tahun, ditembak mati. Mereka tak punya catatan kriminal. Pun pada saat dibuntuti dan lalu ditembak mati, mereka tidak sedang melakukan perbuatan kriminal. Mereka ditugasi menjaga MRS dalam sebuah perjalanan keluarga.
sulit bagi saya menerima bila mereka didor hanya karena menjadi anggota FPI. Bagaimana menurut pendapat Anda?